Ketika kita pergi, misalkan kita mengajak anak kita ke restoran, pastikan itu restoran yang halal. Pastikan kita tahu dari mana ayamnya didapatkan, dari mana dagingnya. Periksa latar belakang pemiliknya. Periksa apakah mereka mengerti semua hal ini. Dan siapa yang mereka pekerjakan. Wajan apa yang digunakan. Semuanya. Pastikan Anda memeriksa semua dengan lengkap. Dan Anda pergi ke restoran halal itu bersama anak-anak. Anda duduk di sana dan makan makanan Anda. Orang-orang yang melayani Anda, mereka datang dan pergi padahal sudah larut malam. Restoran akan segera ditutup. Anak-anak Anda menghabiskan setengah piring. Anda menghabiskan setengah piring seraya berkata, kenyang. Sudah, ayo pergi. Kemudian Anda pergi. Anda tahu, makanan Anda halal, tapi banyak yang salah di sini. Mereka yang bekerja sampai larut malam, mereka juga punya rumah untuk pulang. Anda bisa saja meluangkan sedikit waktu untuk membersihkan, meletakkan semua di samping, buat pekerjaan mereka sedikit lebih mudah. Ambil kesempatan untuk mengajar anak-anak Anda bahwa mereka yang bekerja di sini, banyak sebenarnya yang bisa diajarkan. Inilah cara mereka bekerja. Pekerjaan mereka tidaklah mudah. Hanya karena kita memiliki kemewahan untuk duduk dan makan di sini, bukan karena kita pantas mendapat yang lebih baik dari mereka. Kita bukan manusia yang lebih baik dari mereka. Dan mereka lebih tua. Pelayan restoran itu lebih tua dari anak Anda. Semua yang lebih tua berhak dihormati. Ucapkan salam pada mereka dan terima kasih atas pelayanannya. Bantu mereka meletakkan semuanya kembali dan jangan membuang makanan. Ini masalah karakter. Tidak perlu memberikan khutbah. Ini hanya masalah karakter. Hal sederhana yang kita abaikan. Jalin kontak mata dengan orang yang kita ajak bicara. Beri mereka waktu dan etika kesopanan. Ketika Anda bicara kepada seseorang, di tengah pembicaraan Anda katakan, iya, setuju. Apa? Anda bahkan tidak memberi mereka perhatian. Bisa saja mereka itu orang tua Anda atau orang lain. Intinya kita tidak memberikan perhatian ketika mereka bicara. Sederhana, ini hanya masalah karakter. Tapi ketika ada yang melakukannya, seseorang mengambil, menyimpan barang mereka, dan benar-benar memberikan Anda perhatian ketika berbicara, bukan memutar mata mereka dan berkata, saya bisa pergi sekarang. Entah hal itu diucapkan dengan perkataan atau mereka menunjukkan dengan bahasa tubuh. Mereka yang tidak begitu, mereka memberikan Anda perhatian. Itu mengungkapkan banyak hal, memberi dampak. Dan ini adalah hal-hal yang kita bahkan tidak lagi tekankan karena makanannya halal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insan." Apabila kami berikan nikmat, kesenangan kepada manusia, a'raba, manusia mengabaikannya dengan sengaja berpaling. Poinnya di sini adalah bahwa ketika manusia diberikan banyak karunia dan nikmat oleh Allah, manusia menipu dirinya sendiri, berpikir bahwa mereka pantas mendapatkannya atau mereka berhak mendapatkannya, atau ini adalah karena hasil usaha mereka sendiri atau prestasi mereka sendiri, atau kemampuan mereka sendiri. Jadi mereka sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa ini adalah nikmat. Mereka benar-benar berpikir bahwa semua itu milik mereka, atau mereka berhak mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Wana'a bijanibihi, dan berpalinglah dia. Dengan kata lain, ini seperti, izinkan saya memberi Anda terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggris Amerika. Dari na'abijanibihi. Itulah na'abijanibihi. Ketika seseorang mengatakan Allah memberikannya banyak nikmat dan kebaikan, ini benar-benar terekspresikan dalam bahasa. Dia mengeluh atas segala hal yang telah Allah berikan dan menolak fakta bahwa semua ini merupakan karunia ilahi. Wa idza massahus syarr, dan apabila dia ditimpa kesusahan, kana ya'usa, niscaya dia berputus asa, penuh kesedihan. Allah yang membuat semua ini terjadi kepadaku. Kenapa aku harus melalui semua ini? Apa yang telah aku lakukan sampai harus menerima kesusahan ini? Ketika hal baik terjadi, aku pantas mendapatkannya. Dan itu semua karena usahaku. Tetapi ketika hal buruk terjadi, itu bukan karena salahku. Allah yang membuat hal ini terjadi, Allah yang melakukan ini kepadaku, kana ya'usa. Ini adalah pikirannya yang salah. Hal yang luar biasa tentang ayat ini sebenarnya adalah sebuah pelajaran adab, sebuah pelajaran etiket untuk bagaimana kita tidak hanya berpikir tentang Allah, tetapi bahkan bagaimana kita berbicara tentang Allah. Cara berbicara seseorang adalah
manifestasi dari bagaimana mereka berpikir. Jadi, ketika nikmat disebutkan, Allah berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insan," ini adalah bentuk kalimat lampau. An'amna siapa subjeknya? Nahnu Allah, kami memberikannya nikmat. Wa idza massahu syarr, ketika nikmat disebutkan maka pelaku, subjek dari kata kerja adalah Allah. Apabila kami berikan nikmat kepadanya, apabila dia ditimpa kesusahan, Allah berfirman, huwa mas, dan pelaku atau subjeknya, fa'ilnya adalah asyar. Dengan kata lain, Allah tidak mengasosiasikan dirinya dengan kesusahan atau kesulitan. Maka Allah tidak berkata, apabila kami menyusahinya, atau kami menimpanya dengan kesulitan. Allah tidak berkata seperti itu. Dia tidak mengaitkan kesusahan, kesulitan, atau bahaya atas dirinya. Dan hal ini mengajarkan kepada kita konsep yang sangat mendalam dalam agama kita tentang kesusahan dan kebaikan di dunia ini. Pada akhirnya, apa keyakinan kita? Segala sesuatu berasal dari Allah. Ketika seseorang jatuh sakit, itu dari Allah. Ketika seseorang menjadi sehat, itu dari Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tetapi itu tidak berarti kita bisa berbicara seperti itu. Meskipun begitulah kenyataannya, tetapi seharusnya tetap ada rasa hormat. Mengapa demikian? Dan jika itu adalah hal yang benar, itu adalah benar. Anda harus bisa mengatakannya. Mengapa harus dibumbui dengan formalitas? Ini juga pelajaran yang sangat penting. Allah mengajarkan kita dengan cara yang sesuai untuk semua manusia. Lihatlah seorang murid yang dewasa. Seorang mukmin yang dewasa, mereka tahu bahwa ketika nikmat dan kesenangan terjadi, ada kebaikan di dalamnya. Dan ketika hal buruk terjadi, itu juga ada kebaikan di dalamnya. Dan semua itu adalah ujian. Inilah orang beriman yang dewasa. Tapi ada mereka yang kurang dewasa, siapapun yang tidak dewasa dalam iman mereka, maka ketika hal buruk terjadi dan Anda berkata, ini dari Allah, bagaimana mereka memikirkannya? Yaitu saat Allah melakukan sesuatu yang buruk, dan mereka mengartikan hal itu buruk karenanya. Mereka tidak bisa memproses sesuatu yang lebih dewasa dari itu. Benar? Jadi, Allah mengungkapkan bahasa bahwa bagi seseorang yang bisa merenungkannya, dia juga akan mengerti. Tetapi seseorang yang hanya melihatnya pada permukaannya saja masih dapat menghargai dan tidak menyimpulkan yang salah. Kesusahan menimpanya. Allah tidak mengatakan ketika susah, Allah memberinya kesusahan. Allah tidak mengatakannya seperti itu. Karena untuk mereka yang belum dewasa, hanya dengan mendengarkan kalimat itu saja, dia menjadi kacau. Dan Allah sebenarnya mengoreksi mereka yang tidak dewasa dengan mengatakan, wa idza massahu syarru kana ya'usa. Apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa, dia kewalahan. Ya'usa merupakan fa'ul, ini berasal dari kata ya'is, adalah mubalaghah, sangat tertekan. Anda tahu ada orang-orang yang terbiasa dengan kesuksesan, mereka terbiasa mendapatkan nilai 100, mereka terbiasa memenangkan setiap perlombaan, mereka terbiasa memenangkan setiap pertandingan, mereka terbiasa menjadi nomor 1 dalam segala hal. Mereka terbiasa membuat orang tua mereka mendengarkan semua yang mereka katakan, dan lainnya dan lainnya. Kemudian suatu kali mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang terjadi pada orang-orang semacam itu? Mereka adalah jenis orang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan. Dalam menghadapi kegagalan, atau menghadapi kehilangan, atau menghadapi tantangan. Orang yang biasa mendapatkan apa yang ia mau setiap saat seperti anak keempat atau anak kelima. Dalam sebuah keluarga semuanya boleh. Atau anak bungsu. Anda tahu anak bungsu, anak-anak yang paling muda, saya khawatir terhadap anak bungsu saya karena dia bisa mendapatkan hampir semuanya. Karena pada anak-anak yang paling muda, maka untuk beberapa alasan aturan yang diterapkan orang tua Anda entah kemana perginya. Seperti saya yang memberitahu ibu dan ayah saya tentang saudara perempuan saya yang paling muda. Mereka keras pada kita, tapi dia boleh dengan semuanya. Bu, apa yang terjadi? Ini bukan aturan diterapkan pada kami. Dia masih kecil, nggak kecil. Apa yang terjadi dengan orang-orang? Mereka dimanjakan. Nikmat dan kesenangan dapat merusak seseorang. Maka ketika ada sedikit hal yang diambil, mereka benar-benar tertekan. Sekarang pelajaran yang Allah ajarkan pada kita ini tentang kebaikan, tentang kesusahan yang menimpa Anda. Kita semua di dunia ini telah diberikan sejumlah nikmat yang terbatas, dan sejumlah kesusahan yang juga ada batasnya. Di satu sisi, Allah telah menentukan apa saja yang menjadi rezeki kita, bekal kita, termasuk uang, tetapi juga termasuk teman-teman kita, keluarga kita, adalah rezeki kita. Pengetahuan yang kita peroleh adalah rezeki kita.
Guru-guru kita adalah rezeki. Orang-orang yang belajar kepada kita adalah rezeki. Anak-anak kita adalah rezeki kita. Setiap kebaikan yang Anda miliki dalam hidup Anda pada dasarnya adalah rezeki Anda. Anda tidak punya jumlah yang tidak terbatas dari hal-hal ini. Di mana Anda akan mendapatkan hal-hal yang tidak terbatas, Anda akan mendapatkannya di jannah. Di sini ada persediaan terbatas dari apa yang akan Anda dapatkan. Semuanya sudah tertulis untuk Anda. Kemudian di atas semua itu, ada sejumlah tantangan yang akan Anda hadapi dalam kehidupan ini. Allah tidak akan memberi Anda lebih atau kurang dari apa yang telah Dia tulis untuk Anda. Itu saja. Sudah dinyatakan bahwa ini adalah takdir hidup Anda. Sekarang jika Anda merenungkan hal itu, maka tantangan dan peluang Anda tidak akan sama dengan tantangan dan peluang saya. Mereka tidak sama. Dan terkadang Allah membuka pintu kesempatan, tetapi Anda menolak untuk melewatinya. Anda bisa saja menuai banyak pahala darinya, tetapi Anda memilih untuk tidak melewatinya. Kemudian pada akhirnya Anda menderita. Dan kemudian Anda malah menyalahkan Allah. Berkontribusi untuk Free Quran Education adalah sedekah jariah. Dukungan Anda terus memberi manfaat bagi jutaan pembelajar dan menghadirkan pahala bagi Anda hingga generasi mendatang.